Selamat malam, Oma Opa sahabat PKLU dimanapun berada. Setelah menjalani seluruh kegiatan sepanjang hari ini, kita boleh berjumpa lagi malam hari ini di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya, Wiwi Cokro, anggota PKLU di GPIB Margo Mulyo di Yogyakarta. Nama Yesus berkumandang di segala dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini kami bersama-sama Oma Opa sahabat PKLU di mana saja berada, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Karuniakanlah roh-Mu yang kudus ya Bapa bagi kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma sahabat PKLU, bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Markus 9 ayatnya yang ke-38 hingga 40 yang menyatakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Oma Opa sahabat PKLU, kita akan membaca renungan malam hari ini sesuai yang tercantum di dalam SBU dengan tema Bersama Melayani Yesus. Kita bisa baca pada ayatnya yang ke-40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.
Seperti lirik lagu, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mengingatkan kita akan kritik Yesus kepada Yohanes ketika Yohanes melapor kepada Yesus bahwa ada seorang yang bukan pengikut Yesus mengusir setan demi namanya. Yohanes berharap Yesus akan menegur orang itu karena ia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Namun di luar dugaan, Yesus justru menegur Yohanes, katanya, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Bagi Yesus, ketika mukjizat terjadi karena kuasa namanya, seketika itu juga terbukti bahwa orang itu beriman kepada Yesus. Nama Yesus berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan, dan siapapun yang memakai nama Yesus untuk mendatangkan kebaikan dan berkat bagi sesamanya adalah bagian dari keluarga Allah. Yesus membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh merasa eksklusif bahwa keselamatan hanya untuk kita sendiri. Kita dipanggil untuk melayani bersama dengan orang lain. Kita tidak hanya harus menjadi sombong karena merasa memiliki Yesus. Kita juga diajak untuk membuka hati dalam mengamini bahwa di dalam diri orang lain Allah tetap berkarya. Karya keselamatan Allah tidak bisa hanya diklaim oleh orang atau kelompok tertentu, misalnya antar gereja. Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam diri orang yang tidak segereja dengan kita pun Allah tetap menawarkan rahmat keselamatannya. Ukuran yang paling jelas adalah mereka juga melakukan perbuatan yang baik dan membawa keselamatan, bukan kehancuran ataupun menjadi batu sandungan. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkumandang dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Oma Opa sahabat PKLU dimanapun berada, mari kita tutup program ini dengan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan Bapa pada malam hari ini. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami ya Bapa agar dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa Surgawi, berilah kami hati yang rela untuk melayani dan kesediaan untuk bergandeng tangan dan bersama-sama dalam menyatakan kuasa-Mu dimanapun kami berada. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Bapa, demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU
dengan kepengurusan yang baru. Kiranya Bapa berikan hikmat bagi para pengurus agar boleh berkarya dan menjadi terang melalui karya program yang sudah berjalan, di antaranya program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Berkati juga Oma Opa sahabat PKLU di dalam menjalani kehidupan di masa tua ini agar tetap segar dan bercahaya dan tetap bersemangat berkarya di ladang Tuhan demi kemuliaan Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami tercinta ini ya Bapa, dan berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami agar dapat berkarya dan bekerja sama dalam membangun bangsa dan dalam pemulihan di berbagai bidang boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semuanya yang sudah boleh kami terima dan sudah boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.